Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit pengalaman saya terkait mengurusi kehilangan STNK dan kehilangan KTP ya. Jadi apa saja sih yang harus kita penuhi untuk mengurusi kehilangan KTP ataupun kehilangan STNK? Nah, jadi sebelum kita mengurusi surat kehilangan STNK nih, kita perlu mengurusi kehilangan KTP terlebih dahulu ya. Nah, syarat-syarat yang perlu kita lakukan untuk mengurusi kehilangan KTP, kita perlu pergi ke polsek daerah masing-masing ataupun polsek terdekat, gitu ya. Nah, di situ kita perlu membawa apa saja? Kita perlu membawa fotokopi KTP dan fotokopi STNK. Berhubung KTP dan STNK-nya hilang, jadi kita perlu membawa dokumen lainnya seperti fotokopi KK dan fotokopi BPKB. Gitu ya. Nah, setelah itu nanti ditanya-tanya sama bapak polisinya itu perihal kehilangannya. Setelah itu nanti diberikan surat laporan kehilangan. Nah, setelah dapat surat laporan kehilangan, waktu itu saya diberi dua. Yang pertama untuk mengurusi kehilangan KTP dan yang kedua untuk mengurusi kehilangan STNK. Nah, setelah itu kita perlu pergi ke Dispenduk untuk mengurusi kehilangan KTP. Nah, untuk pergi ke Dispenduk, apa saja yang perlu kita bawa? Yang pertama, kita perlu membawa fotokopi KK. Yang kedua, kita perlu membawa surat kehilangan dari polsek tersebut tadi ya, yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, itu. Setelah itu, kita tanya dulu nanti ke waktu itu Mbak Satpam ya yang menjaga. Jadi Mbak permisi, saya mau ngurusin kehilangan KTP nih, gimana ya? Nanti sama Mbaknya dijelasin, terus diberi nomor antrian. Setelah itu nanti dipanggil. Setelah dipanggil, berhubung waktu itu belangkonya habis, jadi saya hanya diberikan biodata KTP. Setelah diberi biodata KTP, saya diminta untuk membuat KTP digital di bagian kiri, di gedung bagian kiri. Nah, di situ. Tapi disarankan untuk kalian semua datangnya lebih pagi ya. Soalnya kalau agak siang itu lumayan antri, gitu ya. Nah, setelah KTP digital sudah jadi, biodata pun sudah ada di kita pergi ke Polres. Untuk apa? Kan surat kehilangannya sudah nih. Jadi kita perlu buat BAP. BAP itu apa? Berita acara pemeriksaan ya. Nah, itu kita pergi ke Polres. Bagi kalian yang bingung, kalian tanya aja ke bapak polisi yang menjaga, biasanya itu 2 orang di bagian kanan. Nah, itu tanya saja, mohon maaf bapak, permisi saya mau tanya ruangan kalau ngurusi BAP di mana nggih, gitu. Bisa gitu ya. Nah, itu apa saja yang perlu kita bawa untuk membuat BAP tersebut? Kita perlu membawa fotokopi kehilangan tentunya, terus fotokopi KTP. Terus fotokopi KTP itu gimana? Kan KTP-nya hilang. Nah, kalau fotokopinya tadi yang dari Dispenduk itu sudah jadi, itu bisa difotokopi. Dan misalkan itu gak jadi seperti punya saya, itu bisa foto yang di HP itu kan tidak bisa di screenshot ya. Yang KTP digitalnya itu tidak bisa di SS, jadi kita perlu memfoto pakai HP lain lalu kita fotokopi gitu ya. Setelah fotokopi surat kehilangan, fotokopi KTP, lalu fotokopi BPKB gitu ya. Nah, untuk kalian semua yang bingung, itu di depan Polres itu ada fotokopi, tapi biasanya jika duhur itu istirahat ya. Nah, setelah semua persyaratannya sudah, baru nanti sama bapaknya diarahin untuk pergi ke ruang BAP. Setelah itu nanti dikasihkan semua persyaratannya. Nanti setelah nunggu nanti kita ditanya-tanya nih, diinterogasi kehilangannya kapan, kejadiannya kapan, dan hilangnya di mana gitu ya. Itu ditanya-tanya. Setelah dapat surat BAP, kita perlu pergi ke RRI. Untuk apa? Untuk membuat berita. Dan untuk membuat berita media cetak seperti koran itu ada biaya tambahan sebesar Rp60.000 dan tidak bisa diambil di hari itu juga, bisanya diambil keesokan harinya gitu ya. Setelah dari RRI, kita pergi ke Satlantas yang ada di depannya RRI.
atau di seberangnya RRI. Nah, waktu itu saya parkir sepedanya di praktek kalau buat SIM itu. Parkir sepedanya di situ, lalu kita lanjut jalan terus. Setelah itu belok kanan, setelah belok kanan, nah di situ ada ruangan di situ sebelum pagar, lah di situ. Nah, jika kalian datangnya dari jam 11 ke atas, itu suratnya bisanya diambil keesokan harinya, gitu ya. Nah, apa saja yang perlu dibawa ke Satlantas tersebut? Kita perlu membawa fotokopi KTP tentunya, fotokopi surat kehilangan, beserta fotokopi BPKB. Gitu ya. Nah, setelah itu sudah, keesokan harinya nih, sudah koran sudah ada, surat dari Satlantas juga ada. Kita perlu apa? Kita perlu surat mengetahui dari kepala desa. Jadi kita harus pergi ke kantor desa, itu bermaterai ya, bermaterai 10.000. Jadi kita perlu pergi ke kantor desa untuk meminta surat kehilangan mengetahui kepala desa. Gitu ya. Nah, setelah itu, setelah syarat-syarat sudah terpenuhi semua, baru kita pergi ke Samsat Ratai. Nah, di Samsat Ratai itu kita setelah parkir nih yang di bagian belakang kita parkir, kita perlu pergi ke fotokopian ada fotokopian 2 di paling pojok. Itu terserah kalian mau fotokopi yang di mana saja, itu mas-masnya sudah ngerti apa saja yang harus difotokopi, apa saja yang harus difoto, dan harus bawa sepeda kalian masing-masing atau yang sepeda yang kehilangan STNK-nya tersebut ya. Karena apa? Karena nanti perlu adanya cek fisik dan nanti sepedanya itu difoto gitu ya, kayak bagian belakang, depan, samping, terus nomor mesin gitu, itu difoto. Tapi tenang saja, itu mas-masnya yang sudah tahu, yang motoin itu mas-masnya, kita terima jadi saja. Jadi kira-kira biayanya semuanya sebesar 50.000 gitu ya. Nah, setelah persyaratannya sudah semua, kita perlu pergi ke loket paling depan, di depannya drive thru. Nah, di sana di loket paling ujung, nanti tanya aja ke Mbak Satpamnya, ke Mbak Nanda, Mbak, bagian duplikat. Lah nanti diarahin sama satpamnya pergi ke Mbak Nanda tersebut. Nah, nanti karena kalian misalkan kayak aku nih, KTP-nya belum jadi, hanya ada KTP digital ataupun biodata, kita perlu membawa KK asli ya, BPKB asli juga perlu, gitu ya, disertakan juga nanti di dalam dokumennya tersebut. Nah, korannya jangan lupa. Nah, setelah itu nanti sama Mbak Nanda dicek, setelah dicek itu nanti ditandatangani. Setelah ditandatangani, kita perlu pergi ke bagian belakang untuk cek fisik. Ya, untuk cek fisik nanti tadi dokumennya itu diserahin ke loket 1. Setelah diserahin ditaruh aja gitu, nanti dipanggil. Setelah dipanggil diberi kayak kertas kuning. Nah, kertas kuning itu biasanya untuk gesek cek fisik. Lah, yang gesek itu bukan kita, ada bagiannya sendiri, bapak-bapak yang untuk cek fisik tersebut. Di belakangnya biasanya ada tulisannya cek fisik. Nanti dipanggil aja bapaknya, "Bapak mau cek fisik," gitu. Nanti bapaknya setelah digesek nanti dikasihkan kembali ke loket 2 ya untuk verifikasi. Lah, itu diserahkan. Setelah itu nanti dipanggil lagi. Setelah dipanggil kita perlu pergi ke loket administrasi yang ada di tengah. Itu nanti kayak dikasih stempel. Setelah itu kita pergi ke Mbak Nanda lagi. Nah, setelah pergi ke Mbak Nanda lagi, ini Mbak cek fisiknya sudah, ini sudah dikasih stempel, sudah semua. Nanti sama Mbak Nandanya, untuk KK sama BPKB masih ditahan di situ ya, di Samsat. Dan untuk biodatanya itu waktu itu punya saya dikembalikan dan diberi surat jalan ya, diberi surat jalan. Nah, waktunya itu setelah 1 bulan, itu diminta nunggu untuk 1 bulan. Setelah 1 bulan nanti balik lagi untuk mengambil STNK-nya. Itu ya. Semoga video ini dapat dipahami. Jika ada pertanyaan ataupun kalian yang kurang paham, kalian bisa DM ataupun komentar di sini ya. Ngetik di kolom komentar di sini ya. Oke, sekian, terima kasih. Semoga video kali ini membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.